Renungan harian dan ilustrasi, suka memberi atau suka menerima. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9:6 memiliki kasih dan suka. Memberi adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Jika ada orang Kristen yang tidak punya kasih, pelit, dan tidak suka memberi berarti belum melakukan kehendak Tuhan. Padahal, firman-Nya jelas menyatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas jam 6:38. Orang Kristen yang tidak punya kasih dan tidak pernah memberi kepada orang lain tak ada bedanya dengan keberadaan laut mati. Laut mati adalah danau atau laut yang airnya tidak dapat diminum karena telah terkontaminasi dan berbau busuk. Kandungan garam di laut mati sangat tinggi dan bisa dikatakan bahwa laut mati adalah salah satu lingkungan yang paling tidak ramah di dunia. Ikan-ikan tidak dapat bertahan hidup di sana. Secara geografis, laut mati dialiri oleh sungai Yordan yang bermuara ke laut ini. Namun, tidak seperti danau lain. Laut mati tidak memiliki saluran keluar. Laut ini hanya terus menampung air sungai sehingga semua air segar yang mengalir ke dalamnya lambat laun menjadi busuk. Itulah gambaran yang tepat mengenai orang yang hidup mementingkan diri sendiri. Orang yang selalu mengharapkan untuk diberi, tetapi tidak suka memberi. Bila kita hanya suka menerima, selalu mengambil tetapi tidak pernah memberi, lama-kelamaan kehidupan kita akan berbau busuk, masam, egois, tidak menyenangkan, dan selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Itu adalah dampak dari tidak adanya hal yang mengalir keluar dari dirinya. Prinsip firman Tuhan berbeda dengan dunia. Di dalam kerajaan Allah justru orang yang diberkati adalah orang yang menyebar dan menabur hartanya. Tertulis, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amsal, jam 11:24. Dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat Nas, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seperti sungai yang terus-menerus mengalir. Janji Tuhan itu unik. Ia hanya dapat dipahami apabila dipraktekkan. Renungan kedua, hidup yang menghasilkan buah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita, memberkati kita. Mazmur 67. Semua orang yang menanam pohon tentunya berharap bahwa pohon atau benih yang ditanamnya itu bukan sekedar tumbuh dan berdaun lebat, melainkan dapat menghasilkan buah atau panenan, dan sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Lukas 6:4a. Inilah kerinduan Tuhan bagi orang percaya, yaitu kehidupan yang berbuah. Apabila kita berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan di dalam hidup kita. Baca Yohanes 15:8. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, akar pohon harus merambat masuk ke dalam tanah, dan semakin dalam akar itu, menembus tanah semakin memungkinkan untuk mencapai sumber air dan mendapatkan sari-sari makanan yang dibutuhkan. Begitu pula kerinduan rohani kita. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, kita perlu berakar kuat secara mendalam di dalam firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 17. Hal mendasar yang harus dilakukan untuk dapat berakar kuat di dalam firman Tuhan adalah miliki respons hati yang benar terhadap firman Tuhan itu sendiri. Andai terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yakobus 1:21. Hati kita ini ibarat tanah yang siap ditaburi benih firman. Karena itu kondisi hati kita sangat menentukan apakah benih firman itu dapat bertumbuh dengan baik atau tidak. Hati yang lemah lembut adalah gambaran tanah yang gembur, tidak keras, mau dibentuk dan selalu terbuka terhadap teguran. Ia orangku yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal 15:31. Selanjutnya, kita harus merenungkan firman. Tuhan itu siang dan malam sampai dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Lalu firman tersebut kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 8. Orang Kristen yang senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, akarnya tidak akan goncang, baca Amsal 12:3, dan akarnya pasti mendatangkan hasil, baca Amsal 12:12. Kehidupan Kristen yang tak berbuah pasti akan dibuang oleh Tuhan. Ilustrasi, catatan di kedai kopi. Di sebuah sudut kota yang sibuk, ada sebuah kedai kopi kecil yang unik. Pemiliknya adalah seorang pria paruh baya. Kedai ini tidak menyediakan wifi, tidak menyetel musik keras, dan sengaja didesain sangat tenang. Namun, yang paling unik adalah sebuah papan kayu besar di dindingnya yang dipenuhi ratusan lembar kertas kecil yang ditempel. Papan itu disebut papan pengakuan. Aturannya sederhana. Siapa saja boleh menuliskan rahasia, penyesalan, atau beban terberat di hati mereka secara anonim pada selembar kertas, lalu menempelnya di sana agar hatinya merasa lebih ringan. Suatu sore, seorang pemuda datang dengan wajah kusut. Ia sedang mengalami kegagalan besar dalam bisnisnya dan merasa hidupnya paling hancur di dunia. Sambil meminum kopinya, ia mulai membaca kortis-kertis yang menempel di papan tersebut satu persatu. Aku tersenyum setiap hari di kantor, tapi sebenarnya aku menangis setiap malam di kamar karena kesepian. Aku gagal ujian masuk universitas impianku untuk ketiga kalinya, dan aku takut pulang ke rumah melihat mata orang tuaku. Semua orang mengira pernikahanku bahagia, padahal kami sudah tidak saling berbicara selama 1 tahun, dan banyak lagi kurtis catatan yang menempel di situ. Pemuda itu tertegun. Selama ini, ia selalu melihat orang-orang di luar sana, lewat media sosial atau di jalanan, tampak begitu sempurna, sukses, dan tanpa beban. Ia mengira hanya dirinya sendirilah yang sedang menderita dan gagal di dunia ini. Membaca tulisan-tulisan jujur dari orang-orang asing itu tidak membuat masalah bisnisnya selesai, tetapi entah mengapa hatinya mendadak merasa sangat lega. Ia menyadari satu hal, di balik topeng ketangguhan yang dipakai semua orang setiap hari, setiap manusia sebenarnya sedang memperjuangkan pertempuran batinnya masing-masing. Ia tidak sendirian dalam kerapuhan. Pemuda itu kemudian mengambil selembar kertas, menuliskan beban pikirannya dengan jujur, lalu menempelkannya di papan itu. Saat melangkah keluar dari kedai, pundaknya terasa jauh lebih ringan. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba-lomba menampilkan sisi terbaik, tersukses, dan terbahagia dari hidup mereka kepada publik. Hal ini seringkali membuat kita merasa minder, tertekan, dan merasa menjadi satu-satunya orang yang gagal atau menderita ketika masalah datang menimpa hidup kita. Penting untuk diingat bahwa setiap orang yang kita temui sedang memikul beban yang tidak kita ketahui. Mengetahui bahwa orang lain juga berjuang bukan berarti kita mensyukuri penderitaan mereka, melainkan menyadarkan kita akan arti empati. Jangan mengisolasi diri saat terluka dan mengira dunia ini tidak adil hanya kepadamu. Bersikaplah lembut kepada sesama, karena kita semua sebenarnya sedang sama-sama belajar dan berjuang melewati badai kehidupan masing-masing. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6:2